Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita dan gembira. Kenapa? Karena di bulan ini begitu banyak keutamaan-keutamaannya, ya, teman-teman. Di video kali ini saya ingin mencoba menyebutkan beberapa keutamaan-keutamaan daripada bulan Ramadan. Saya mengutip daripada kitab Durratun Nasihin. Tapi sebelumnya perlu saya katakan, kenapa saya mengutip dari kitab ini? Ini tidak lain hanya sebagai fadhailul a'mal, gitu ya teman-teman. Kenapa perlu gitu saya katakan seperti ini? Karena ada beberapa kelompok atau orang yang berpendapat atau mengatakan bahwa di dalam kitab ini termuat tidak sedikit termuat hadis-hadis yang dhaif. Tapi perlu saya tegaskan, saya mengutip dari kitab ini hanya sebagai fadhailul a'mal. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala man fariha bidukhuli ramadana harramallahu jasadahu 'alan niran. Jadi barang siapa yang menyambut bulan Ramadan ini dengan gembira. Jadi menyambut akan datangnya bulan Ramadan ini dengan gembira. Harramallahu jasadahu 'alan niran. Jadi Allah haramkan jasadnya ditibakan kepada neraka. Seperti itu ya. Dan di hadis lain keutamaan daripada bulan Ramadan. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza kana awwalu lailatin min ramadana. Jadi ketika malaman pertama daripada bulan Ramadan ini telah tiba, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, man zalladhi yuhibbuna fanuhibbuhu. Barang siapa yang mencintai kami, maka kami mencintainya. Wa man zalladhi yatlubuna fanatlubuhu. Dan barang siapa yang mencari kami, maka kami mencarinya. Wa man zalladhi yastaghfiruna fanaghfiru lahu bihurmati Ramadan. Dan barang siapa yang meminta ampun kepada kami, maka akan kami berikan ampunan baginya dengan kesucian bulan Ramadan. Fayamurullahu ta'ala al-kiramal katibin. Lalu kemudian Allah memerintahkan kepada kiramal katibin, malaikat pencatat amal, fi syahri ramadana, di bulan Ramadan, bi ayyaktubu lahum al-hasanat, dengan sekira-kira bahwasannya menuliskan perbuatan atau amal-amal yang baiknya saja bagi mereka. Wala yaktubu alaihim as-sayyi'at, dan tidak menuliskan perbuatan-perbuatan atau amal-amal yang buruk bagi mereka. Wa yamhullahu ta'ala anhum dunubahum al-madiyata, dan Allah akan menghapus daripada mereka dosa-dosa mereka yang sudah lewat. Keutamaan daripada bulan Ramadan di hadis lain juga. Wan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi dari Ibni Abbas, bahwasanya Ibni Abbas pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Lau ta'allama ummati ma fi Ramadana." Jikalau seandainya umatku mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan, la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadana, maka niscaya dia akan mengharapkan, menginginkan bahwasanya bulan Ramadan, bulan-bulan di dalam satu tahun semuanya ini dijadikan Ramadan. Jadi tidak ada bulan yang 12 bulan ini, tidak ada bulan yang lain, semuanya Ramadan. Mereka berharap seperti itu. Kenapa sampai berharap seperti itu? Li'annal hasanata fihi mujtama'atun. Karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan ini mujtama'atun dikumpulkan. Wa ta'ata maqbulatun, dan taat kepada Allah diterima. Wadda'awati mustajabatun, dan doa-doa dikabulkan, diijabah. Waddunuba maghfuratun, dan dosa-dosa diampuni. Wal jannata mustaqatun lahum, dan surga disediakan bagi mereka. Daripada keutamaan bulan Ramadan yang lainnya, di hadis lain, Wan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Jadi dari Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi pernah bersabda, man hadara majlisal ilmi fi ramadana. Jadi barang siapa yang menghadiri majelis ilmu, pengajian
kuliah subuh gitu ya, fi Ramadhan, di bulan Ramadan. Jadi barang siapa yang menghadiri pengajian di bulan Ramadan, kataballahu ta'ala lahu bikulli qadamin ibadata sanatin. Jadi maka Allah akan catatkan baginya setiap dia melangkah menghadiri pengajian, setiap dia melangkah menghadiri majelis ilmu, ibadata sanatin, sebagai catatan ibadah dalam 1 tahun. Wa yakunu ma'i tahtal arsy, dan dia besertaku di bawah arasy. Wa man dawama 'alal jama'ati fi Ramadhana, dan barang siapa yang mendawamkan sholat berjamaah di bulan Ramadan, a'tahullahu ta'ala bikulli raq'atin madinatan tumla'u minni amillah, maka Allah akan memberinya setiap rakaat. Ini bukan setiap sholat hitungannya, tapi setiap rakaat, madinatan tumla'u minni amillah. Allah akan berikan sebuah kota yang dipenuhi daripada nikmat-nikmat Allah. Wa man barra walidayhi fi Ramadhana, dan barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya fi Ramadhan, di bulan Ramadan, yanalu nadharallahi ta'ala birrahmah, maka dia akan mendapatkan perhatian dari Allah berupa rahmat. Rahmat di sini ketika di dunia dia akan mendapatkan kasih sayang Allah, ketika di akhirat dia akan mendapatkan surga. Wa ana kafilun fil jannah, dan akulah yang mengurusi, yang menanggung, kafil menanggung, fil jannah, di surga. Wa ma min imra'atin tatlubu ridho zawjiha, dan tidak ada seorang perempuan yang mengharapkan keridhaan suaminya fi Ramadhana, di bulan Ramadan, illa walaha sawabu Maryam wa Asia, terkecuali yang diharapkan adalah pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada Maryam dan diberikan kepada Asia. Ya, melihat daripada dongeng cerita Siti Asia. Jadi Siti Asia ini adalah istri daripada Fir'aun. Ya, Fir'aun yang begitu sombongnya mengaku sebagai Tuhan. Qala ana rabbukumul a'la. Nah, ketika itu Siti Asia beriman kepada Allah, dalam artian mengikuti Nabi Musa. Ketika itu Fir'aun mengetahuinya. Ketika Fir'aun mengetahuinya, dia mengutus anak buahnya untuk membelenggu Siti Asia di tengah lapang lah istilahnya. Di tengah lapang, di bawah terik matahari. Jadi Siti Asia dibelenggu, tangannya terus kakinya gitu ya, di tengah terik matahari. Nah, ketika anak buahnya sudah selesai membelenggu Siti Asia gitu, di tengah lapang, di bawah terik matahari gitu ya, terus anak buahnya sudah meninggalkan Siti Asia. Nah, ketika itu Allah mengutus malaikat untuk menaungi Siti Asia, nah, agar Siti Asia tidak kepanasan. Jadi dinaungilah Siti Asia. Ketika Fir'aun mengetahui bahwa Siti Asia tidak kepanasan, dinaungi gitu ya. Nah, maka ketika itu Fir'aun mengutus kepada anak buahnya lagi untuk menibakan sokhratun azimah, batu yang begitu besar ditibakan kepada Siti Asia. Seperti itu. Nah, ketika batu besar yang hendak ditibakan ke Siti Asia, nah Siti Asia berdoa kepada Allah, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhanku, bangunkanlah atau dirikanlah sebuah rumah untukku di surga, kata Siti Asia. Begitu batu hendak ditimpakan ke Siti Asia melihat bangunan yang begitu megah dengan bahan dasar marmer yang putih. Nah, ketika hendak sebelum batu itu menimpa Siti Asia, Allah cabut nyawa Siti Asia. Terlebih dahulu Siti Asia ketika ditimpa batu tersebut dalam keadaan tidak bernyawa dan tidak merasakan sedikit pun rasa sakit. Nah, inilah sawab, jadi pahala atau ganjaran yang ditibakan kepada Siti Asia karena kesabaran Siti Asia menghadapi suaminya. Nah, maka di sini tidak ada seorang perempuan yang mengharapkan ridho daripada suaminya di bulan Ramadan, terkecuali menginginkan pahala sebagaimana pahala yang diberikan kepada Maryam dan Siti Asia. Wa man qada hajata akhihi al-muslimi fi Ramadhana. Jadi barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya yang al-muslimi, yang muslim di bulan Ramadan. Jadi kita biasa melihat ya situasi-situasi berbagi takjil,
buka gratis gitu ya, di saling berbagi di bulan Ramadan. Nah ini seperti ini mungkin kondisinya. Waman qada hajata akhihi al muslim, jadi barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim fi Ramadan, dan di bulan Ramadan, qadallahu ta'ala lahu alfa hajatin yaumal qiyamah, maka Allah akan memenuhi baginya 1000 hajat, 1000 kebutuhan di hari kiamat. Seperti itu ya. Dan di hadis lain gitu ya, dan di hadis lain dijelaskan gitu ya, keutamaan daripada bulan Ramadan. Tapi terkadang kita menganggapnya biasa ya, seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala alaihi salatu wassalam. Jadi ini sangat tidak biasa karena memang keutamaannya itu begitu besar gitu ya. Jadi dari Abi Hurairah radhiyallahu an gitu ya, bahwasannya Nabi pernah bersabda, man asroja fi masjidin min masajidillahi ta'ala fi ramadana, barang siapa yang memberikan penerangan di suatu masjid, dalam artian daripada masjid Allah di bulan Ramadan. Memberikan penerangan di sini bisa berupa lampu, atau bisa menyumbangkan sebagian hartanya untuk masjid, untuk dibayarkan listrik gitu ya, untuk listrik masjid gitu, seperti itu. Jadi barang siapa yang menerangi masjid di bulan Ramadan gitu ya, kana lahu nurun fi qabrihi, maka kelak dia akan mendapatkan penerangan cahaya di kuburannya kelak gitu ya. Wa katabalahu sawabul musallin, dan tidak cukup di situ, tertulislah jadi baginya pahala-pahala orang-orang yang sholat fi dalikal masjid, di itu masjid. Orang yang sholat di masjid itu mendapatkan pahala, seperti itu ya. Nah, ketika orang yang sholat mendapatkan pahala, maka dia juga kecipratan mendapatkan pahala dari orang yang sholat tersebut gitu ya. Tidak cukup di situ, wa shollat alaihi al malaikah. Kalau sholat dihubungkan kepada malaika, ini maknanya adalah istighfar, meminta ampun. Kalau sholat dihubungkan kepada Allah, ini maknanya adalah rahmah, kasih sayang. Nah, kalau sholat dihubungkan kepada hamba, makhluk, insan, ini namanya adalah doa. Makanya kita memaknai sholat ini adalah, apa itu sholat? Doa. Seperti itu ya. Jadi wassalat alaihi al malaikah, dan meminta ampun al malaikah. Jadi para malaikat meminta ampun baginya, gitu, seperti itu. Wa istaghfarolahu jumlatul arasy, dan yang meminta ampun baginya itu sebanyak sejumlah bilangan-bilangan arasy. Madama zalika fil masjid, selama penerangan tersebut gitu ya masih ada di masjid tersebut gitu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin ini sangat kita hanya menganggap menerangi masjid dalam artian masang lampu di masjid, itu kita menganggap biasa gitu. Tetapi di sini subhanallah ya, keutamaannya sangat begitu besar gitu ya. Dan keutamaan bulan Ramadan di hadis lainnya, ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi pernah bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan disertai dengan keimanan dan disertai dengan karena Allah gitu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosa yang sebelum-sebelumnya dia perbuat Allah ampuni. Seperti itu. Dan begitu banyak lagi keutamaan-keutamaan daripada bulan Ramadan ya. Di antaranya adalah pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, dan banyak lagi. Di antaranya seperti Suhuf Ibrahim diturunkan di bulan Ramadan. Terus Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan juga bisa dikatakan Syahrul Quran ya, seperti itu ya. Jadi bulan dimana turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Barakallahu li walakum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.